Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pengajian kita, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni semua dosa-dosa keluarga kita. Semoga pengajian kita diridhoi Allah, pertemuan kita diridhoi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah. Lama tak berjumpa ini, Bunda ini Sabtu ini biasa setiap Sabtu pengajian di sini pun cuma lama libur. Anak libur aja besok libur pula. Pas pula setiap Sabtu tuh banyak acara pula kadang. Ada memang kalau nak berbuat kebaikan ini banyak ujian-ujiannya, banyak gangguan-gangguannya. Begitu kita nak buat pengajian, kaget sepi, kata yang datang, jorong pula gitu. Iman jadi belum kuat. Insya mulai sekarang setiap Sabtu nak sepi, nak ada wong tak kata wong pokoknya jalan deh. Karena apa yang kita usahakan itu sudah dicatat Allah, sudah selesai. Apa yang kita lakukan sudah dicatat malaikat-malaikat Allah, dan pasti Allah balas. Pasti Allah balas. Maka kalau kita fokus ke manusia, fokus ke hasil, pasti kita tak berbuat apa-apa. Kalau aku ini, kayak sia-sia men. Kalau aku gaya ini, kayak tak hati hasilnya. Kita sudah fokus ke situ, maka kita belajar. Kayak mana seorang hajar itu dia berlari sofa marwah sampai 7 kali. Dari sofa ngelihat air di Marwah, dia berlari ke Marwah. Nyampe di Marwah, ternyata airnya sudah kati. Airnya kosong. Dari Marwah ngelihat di sofa itu ada air. Lari lagi ke sofa. Begitu nyampe di sofa, ternyata airnya sudah kati. Cuman bayangan Dari sofa sudah untuk kedua kalinya ngelihat di Marwah itu ada air. Mungkin kalau kita sudah berhenti, tidak balik lagi. Oleh apa? Karena kita sudah dari sana tadi. Aku tadi lah dari sana, airnya sudah hati. Sia-sia kayak kita berlari ini. Kalau dari sana, tapi seorang hajar itu dia tidak peduli. Dia tidak peduli gangguan orang lain, bisikan-bisikan setan. Pokoknya apa yang dia lihat, dia lakukan. Apa yang dia lihat dan ini kebaikan, dia lakukan. Dia tidak peduli kanan kiri, lingkungan, situasi, kondisi. Dia tidak peduli. Nah ternyata dari sofa marwah sampailah dia 7 kali, barulah ada hasil. Ternyata hasilnya pun bukan di sofa, bukan di marwah, bukan di antara sofa dan marwah tempat dia berusaha tadi, tempat dia berikhtiar tadi. Ternyata hasilnya di tempat yang lain, yaitu di dekat kaki anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Berarti kehidupan ini seharusnya kita belajar dari Bunda Siti Hajar. Pokoknya laku gue pasti Allah balas.
jangan kita dengar, jangan kita lihat situasi kondisi lingkungan di sekitar kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema. Tema kita yaitu ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan Al-Quran, yaitu di dalam surat ke-51 surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa, ada juga ciri-ciri orang bertakwa menurut Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, itu ciri-ciri orang bertakwa juga. Tapi pagi ini kita akan membahas yaitu berdasarkan Al-Quran surat 51 ayatnya 15 sampai 23. Silakan dibuka surat 51 Az-Zariyat ayatnya 15 sampai 23. Silakan dibaca Bunda Sumi dulu. Bunda Sumi. Ini. Zikir tutup. Itu nak Bunda 15 sampai 23. Zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun ahizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur dalam waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air. Siapa itu orang-orang bertakwa? Yang pertama yaitu dia senantiasa mengambil apa yang telah diberikan Allah. Apa yang sudah Allah kasih rezeki, nikmat, mereka bersyukur atas apapun yang telah diberikan Allah. Orang bertakwa, ciri yang pertama yaitu mereka selalu bersyukur, tidak pernah berkeluh kesah. Apapun yang telah diberikan Allah dinikmati dan dilakukan, digunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau dia ada jabatan, jabatannya untuk berbuat kebaikan. Kalau dia ada harta, hartanya berbuat kebaikan. Kalau dia ada tenaga, dia ada ilmu, dia berbuat kebaikan.
Dan kalau dia Allah beri kesehatan, kesehatan ini dilakukan untuk berbuat kebaikan. Jadi dia tidak pernah ngeluh. Jadi dia apapun yang ada, tidak pernah dia mencari yang tidak ada. Tidak pernah berandai-andai. Seandainya aku bagi kayu baru aku sedekah. Ayo mak, kamu tuh ketika bisa majelis, aku ni sibuk weh katanya. Kagetlah, cobalah hari libur weh majelis kamu. Jadi buat hari libur masih tidak datang juga. Kamu weh. Nah, kita diberi kesehatan, kita kasih ke Allah lagi untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Inilah tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kami telah bersyukur atas nikmat-Mu. Mana buktinya? Segala sesuatu yang telah Engkau berikan, nikmat apapun itu, ada kendaraan motor untuk kebaikan, ada mobil untuk kebaikan, jalan kaki untuk kebaikan, apapun yang telah Engkau berikan, ya Allah, kami pergunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah. Orang bertakwa itu memanfaatkan sedikit mungkin, sekecil mungkin apapun yang telah diberikan Allah, dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Tidak pernah dilepas. Dari hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik, tidak pernah dia lepas dari senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Pada saat Allah berikan kita kesehatan, masih kita bergerak, bisa bergerak, maka kita berikan kesehatan ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Apa buktinya? Pada hari inilah kita manfaatkan rezeki dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kesehatan kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menambah ilmu-ilmu agama. Dengan cara menambah ilmu-ilmu agama untuk mengatasi ujian-ujian, untuk mengatasi seluruh kehidupan ini. Pada saat menambah ilmu agama, maka ujian itu lewat. Oleh ngapa uang itu galak ngeluh, oleh ngapa uang itu galak susah, Allah kasih ujian berkeluh kesah, karena sedikitnya ilmu-ilmu agama. Kita buka surat 58 ayatnya 11. Suratnya 58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berilah kelapangan. Pada saat kamu bermajelis, maka Allah akan berikan kelapangan. Allah lapangkan dadamu, Allah lapangkan hatimu, Allah lapangkan pikiranmu, Allah lapangkan rezekimu, Allah lapangkan tali silaturahimmu. Dengan bermajelis kita nambah kawan, dengan bermajelis nambah keluarga, dengan bermajelis nambah relasi. Allah lapangkan pada saat kalian bermajelis, di mana majelis ini mendapatkan ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama,
maka pada saat meningkatnya ilmu agama, ujian sebesar apapun itu bisa dilewatinya. Tapi kalau dia dapati ilmu agama, ataupun jauh dari agama, ataupun sedikit ilmu agamanya, pada saat miskin dia putus asa, pada saat kaya dia sombong. Oleh apa wong itu jadi sombong? Karena dapat ilmu agama. Karena dia dapat ilmu agama. Begitu miskin, putus asa. Nyala sana, nyala sini. Begitu mau kasih ke lapangan, jadi sombong. Tapi pada saat ada ilmu agama, ya biasa. Pada saat miskin, biasa. Pada saat kaya, ya biasa. Pada saat susah, dia bersabar. Pada saat dia senang, dia bersyukur. Ujian untuk takwa itu cuma dua. Sabar dan syukur. Susah bersabar, senang dia bersyukur. Nah, bahayanya kalau dia tidak meningkatkan ilmu agama. Pada saat rezekinya semakin banyak, tapi tidak diikuti dengan meningkatnya ilmu agama, maka dia akan sombong. Beda pada saat ada wong yang begawi gajinya cuma 1 juta, jalannya masih nunduk. Begitu naik gajinya jadi 10 juta, mulai menongak jalannya. Karena dia kasih ilmu agama. Berubah ya. Berubah lingkungan, berubah rezeki, perbuatan ikut berubah. Tapi kalau ada ilmu agama tidak berpengaruh. Dia tidak berpengaruh. Maka kesehatan yang Allah kasih, salah satu bersyukur. Bersyukur yang sangat besar yaitu dengan cara meningkatkan ilmu agama, yaitu kita bermajelis. Orang yang jauh dari agama, yang tidak berusaha meningkatkan ilmu agama, hidupnya itu serba salah. Betapa banyak permasalahan yang kita kira cuma sekedar ekonomi, tapi banyak wong yang ekonominya lapang, rezekinya lapang, uangnya dia kaya, tapi masih putus asa juga. Tapi masih narkoba, masih banyak. Berarti yang membuat bahagia, yang menenangkan hati itu bukan harta, bukan jabatan, bukan yang ada di luar. Pada saat dia meningkatkan ilmu agama, yaitu dengan cara bermajelis. Dan pada saat dia meningkatkan ilmu agama, dia tidak pernah berkeluh kesah. Apapun yang dia dapatkan, hidupnya susah, hidupnya senang, kaya, miskin, lapang, sempit, sakit, sehat, tidak pernah ngeluh. Dimanapun dia berada, tidak pernah dia berkeluh kesah. Kita buka lagi suratnya. Ini contohnya surat 14 ayat 37. Suratnya 14 ayat 37. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi jaw'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tambah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah. Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sadaqallahul azim.
Ini yang contoh Hajar tadi. Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya yaitu Ismail pada saat masih kecil. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku itu di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Dak kate tanam-tanaman, lembah kering, tandus, dak kate makanan, dak kate minuman. Tapi dekat Baitullah, dekat tempat ibadah. Seorang istri Hajar dibawa dari rumah bunda, dibawa dari rumah yang tadi dari rumah serumah dengan istri pertamanya Sarah, diajak pindah. Pada saat diajak pindah ini dikira dapat rumah baru. Tahu-tahu sudah diajak pindah, ditaruh di tempat yang kering, tandus, dak kasih air, dak kasih makanan, dak kasih minuman. Ditinggal, sudah ditaruh, ditinggal. Bunda kalau dapat yang kayak itu, kira-kira kayak mana? Sudahlah sampai, damai papa nak pergi dulu. Apa dia maksudnya ini? Lumayan langsung pergi. Kami ini macam mana nasib kami ini? Tapi seorang Hajar dia tak pernah ngeluh. Seorang Hajar, olehnya pun dia tak pernah ngeluh karena keimanan, karena ketakwaan kepada Allah. Wahai suamiku Ibrahim, ngapa kamu tinggalkan? Nabi Ibrahim tak jawab. Ngapa kamu tinggalkan kami di sini? Tak jawab 2 kali. Ketiga kali ditanya, wahai suamiku Ibrahim, apa ini perintah Allah? Baru dijawab oleh Nabi Ibrahim, menundukkan kepalanya, ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, satu kalimat dari Hajar, kalau ini memang perintah Allah, silakan pergi. Silakan pergi, Allah tak mungkin nyia-nyia ke kami. Kalau memang apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini atas perintah Allah, Allah tak mungkin nyia-nyia ke kita. Kita pegawai, itu perintah Allah. Niat kita lurusi. Bahkan kita makan, kita minum baik. Kalau niat kita lurus, ini perintah Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Karena ketakwaannya, karena keimanannya kepada Allah, Hajar tak pernah berkeluh kesah. Dapat pesan dari Nabi Ibrahim, dapat pesan. Walaupun tempat ini susah, rumahnya kecil, apa adanya, selama dia dekat dengan masjid, tempat itu berkah. Ngapa tempat ini tak ada makanan, tak ada minuman, kering, tandus, dia berkah karena dekat dengan Baitullah, tempat ibadah. Maka salah satu saran kepada anak-anak ayah bunda yang mungkin lagi dia nyari rumah, yang pertama itu tanya masjidnya. Dekat dengan masjid apa tidak? Kalau jauh, dekat dengan bandara katanya, kita tak perlu nak berangkat tiap hari. Kalau kita nak naik pesawat tiap hari, dekat dengan pasar, ada pula, tak ke pasar sehari tak mampu. Tapi ini dekat dengan masjid. Setiap hari kita ke masjid, bahkan dalam sehari itu kita ke masjid 5 kali. 5 kali kita ke masjid. Kadang-kala jangankan jangan yang jauh, yang dekat baik masih juga galak ke masjid. Apalagi rumahnya jauh dari masjid. Kita dapat pesan dari Nabi Ibrahim, tempat ini kata Nabi Ibrahim memang tandus, memang tak kasih makanan, memang tak kasih minuman, tapi ingat tempat ini berkah, tempat ini dilindungi oleh Allah. Karena tempatnya dekat dengan tempat ibadah, yaitu masjid. Didoai, maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, cenderung pada mereka, dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan ditutup mereka itu bersyukur. Yang tadi Hajar dan tadi apa-apa, miskin,
dak katik makanan, dak katik minuman, karena usahanya sopa marwah, ternyata keluarlah muda. Ya, silakan. Ternyata keluar Zam-Zam ini keluar, airnya yang tadi. Uang dari negara-negara lain susah mencari airnya ngumpul. Bawa arto ditukar dengan Zam-Zam. Bawa duit ditukar dengan Zam-Zam. Bawa ini ditukar dengan Zam-Zam. Yang tadi hajar itu miskin. Dak kate rumah tiba-tiba jadi kayu. Karena Zam-Zamnya ngumpul uang inilah makna jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Sebagian manusia seluruh dunia ini cenderung kemana? Ke Safa Marwah, kemana? Ke Arab sana, Baitullah. Seluruh dunia akhirnya kita cenderung ke sana. Dan adik uanglah sudah 10 kali pun bolak-balik ke sana, dak katik rasa maletnya. Tak pernah kan melihat, ayah aku malet. Tak berapa kali lah, 10 kali. Pasti begitu balik, kapan-kapan kita pergi lagi langsung. Tapi coba kalau negara lain, tempat yang lain, selesai balik, jadi lain. Aku dia bilang, selesai baru sekali, ada lagi. Sebagus apapun masjid, kalau dibanding Baitullah, maka masih kita tak tahu. Cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan di Arab sana. Dakati tanaman apel, tanaman pisang, tanaman buah-buahan. Dakati, tapi ada kalau di sana. Doa dari Nabi Ibrahim dan ditutup oleh Nabi Ibrahim, mudah-mudahan keluarga aku ini bersyukur supaya kaget dia dapat. Kayak jangan sombong. Kadang kita lupa kan. Kita kadang ngedoai anak semoga kaya, semoga sukses, tapi tidak kita tutup supaya kaya ya Allah, supaya anak aku ini bersyukur. Tidak kita tutup itu. Nah, Nabi Ibrahim ini ngajari doa. Ini doanya dari Nabi Ibrahim. Pada saat dia berikhtiar karena Allah, pada saat dia segala sesuatu itu dilakukan karena Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Allah akan menyelamatkannya. Allah kabulkan semua doa-doanya, apapun hajatnya Allah kabulkan. Yang tadi hajat itu lagi dalam keadaan susah, miskin, gundah, galau, dalam keadaan susah, tidak pernah berkeluh kesah, ternyata Allah ganti. Datang bukan cuma orang-orang di sekitar situ, tapi seluruh dunia itu datang ke sana. Nak minta Zam-Zam, bawa duit minta Zam-Zam, bawa unta tukar dengan Zam-Zam, bawa emas tukar dengan Zam-Zam, akhirnya hajar kayu. Tapi pada saat dia kaya, bersyukur kepada Allah. Apa tadi intinya? Ilmu agama. Ngapa kita bisa dapat ilmu agama? Jago nikmat yang dari Allah. Apa nikmat Allah? Yaitu kesehatan. Ngapa kita jago kesehatan? Supaya aku bisa kemana-mana. Kemana-mana aku bermajelis menuntut ilmu. Itulah kita jago kesehatan. Ada majelis sana kita bisa hadir, ada sana bisa datang, ada di sana bisa datang, karena kita jago nikmat Allah ini, yaitu kesehatan. Yang pertama, orang bertakwa itu dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia bersyukur kepada Allah. Apapun yang telah Allah berikan, dia manfaatkan. Apapun yang telah Allah berikan, digunakannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Tidak pernah dia nyari yang tidak kasih. Jadi tidak pernah cubola. Alamak lah, dia tuh ada kaget. Nampak aku juga. Cubola, aku yang ada kata Allah sudah. Aku yang ada Nah sedekah, jangan ada duit 1 juta, tapi ada duit 100.000, 10.000. Tidak usah nak mikir lah, kaget lah, nunggu ini. Yang pertama,
yaitu bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur. Yang kedua, yaitu orang-orang bertakwa, dia di malam hari dia beribadah. Apa ibadah malam harinya? Yaitu dia bertahajud. Nah, ternyata orang-orang yang bertahajud, istiqomah dia bertahajud, itu membentuk yang namanya hamba-hamba Allah pilihan. Hamba-hamba Allah terpilih, itu namanya ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Kita buka surat 25 ayat 63 dan 64. Suratnya 25 Al-Furqan ayat 63 dan 64. Silakan. Baca langsung artinya boleh, Arabnya dulu tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'asakal bahra fa'auhayna ila Musa 25 63. Surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzi 25 63 64. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Pada saat ditempel dengan Ar-Rahman, ini pasti terpilih oleh Allah. Hamba-hamba Allah terbaik, hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yaitu hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Siapa itu hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang? Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apa ini rendah hati? Tidak terpengaruh keadaan, lingkungan, situasi, kondisi. Dia jalan kaki, sama naik Alphard itu sama wae. Pada saat dia miskin, begitu dia kaya, dia sama wae, tidak berubah. Dia tidak berubah. Kadang ada yang berubah kan. Begitu jalan kaki, dia nunduk, malu-malu. Begitu dapat Alphard, segala wong nak ditantangnya kalau. Segala wong nak jeliti kalau. Aku dah senang lihat dia. Berubah sifatnya. Itu bukan ibadur rahman. Bukan hamba Allah yang terpilih. Kan sudah ada contohnya. Mana contohnya? Yaitu Qarun. Sudah ada role modelnya, contohnya yang harus kita hindari. Pada saat susah, pada saat miskin, Qarun meminta sama Allah, ya Allah beri aku harta, jadi aku wong kaya. Kalau aku kaya, kali aku sedekah, kali aku infak, kali aku berbagi zakat. Pokoknya aku berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau aku kaya, kali kasih ya Allah, lapangkan rezeki aku. Sudah Allah kasih rezeki, dia jadi wong kaya, bukan cuma sekedar kaya, tapi terkaya. Kunci gudangnya seperti besar kunci gudang lalu.
isi gudangnya emas, permata, berlian, perak, barang-barang berharga. Berarti banyak gudangnya, banyak hartanya. Tapi pada saat sudah Allah jadi uang kaya, apa kata Korun? Ini semua karena ilmu aku. Ini semua karena ilmu aku. Korun, mana janji kau sedekah, zakat? Oh, lemaknya ini kan karena usaha aku capek-capek. Lemaknya nak tinjuk ke wong. Ini karena ikhtiar aku, ini karena usaha aku, ini karena ilmu aku. Langsung berubah sifatnya. Itu bukan ibadur rahman. Dia langsung berubah sifatnya. Karena ilmu aku, karena ikhtiar aku, karena usaha aku. Tapi ibadur rahman dia rendah hati, berjalan dia rendah hati, biasa. Naik motor, naik mobil sama, tidak berubah. Ucapannya sama, pikirannya sama, perbuatannya pun sama, tidak ada perubahan. Rumah dia kecil, berubah jadi rumah besar, ya sama baik. Sama baik, kayak itu. Zaman rumah ada rumah besar, sama baik. Kayak itulah, tetap dia bermajelis, tetap dia sholat, tidak berubah sedikit pun. Yang pertama, hamba Allah terpilih, ibadur rahman, hamba yang terbaik, yaitu dia berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, tidak terpengaruh lingkungan, situasi, kondisi. Apapun yang dia dapatkan tetap tidak berubah. Yang kedua, ibadur rahman, hamba Allah yang terpilih, yaitu pada saat ada orang yang menghinanya, pada saat ada orang bodoh yang mengejek, orang bodoh yang menghina, apa yang dia ucapkan? Qalu salama, dijawabnya dengan salam. Apa makna salam? Salam itu mendoakan. Ada orang yang memfitnah, mengejek, menghina, dibalasnya dengan kebaikan-kebaikan, didoainya. Itulah ibadur rahman. Kalau orang baik kita doai yang baik, itu tidak usah belajar, bisa galau. Anak-anak kecil, udah kecil, tahu dia. Tante itu baik, pas disuruh galak pula dia. Cuma pas tante itu jahat, pas disuruh maaf baik, dia jahat sama aku, dah galak pula. Disinilah kita butuh Al-Quran. Disinilah kita perlu belajar. Ibadur rahman pada saat ada yang menghina orang-orang bodoh. Berarti maksud ayat ini, orang-orang bodoh itu siapa? Yang tidak menerima kebaikan. Itulah orang bodoh. Walaupun dia kaya, dia pejabat, jabatannya tinggi, selama dia tidak menerima kebaikan, itu orang bodoh. Abu Jahal itu hebat, wong kaya, bisnisnya sukses, ilmu bisnisnya hebat, dia pengusaha, dia kaya. Tapi pada saat disuruh kebaikan oleh Rasul, dia tidak terima, tak galak. Lemak nian katanya. Kau tu keponakan aku, kau tu baru lahir, aku ni lama. Salah satu kadang kesalahan kita itu tidak menerima nasihat karena kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Sulit. Uang naik mobil Alphard, dia tidak nerima nasihat uang yang naik motor. Kalau akan diterimanya. Dari mana mobil Alphard? Oh, aku ini. Oh, riba itu. Diamlah, awak naik motor. Tak terima. Riba. Tak terima dia. Nah, itulah Abu Jahal. Abu bapak jahal bodoh, bapak uang bodoh. Jadi pada saat ada orang yang tak nerima kebaikan, itu berarti dia anak Abu Jahal. Itu bapaknya berarti. Aku dijuluki oleh Rasul Abu Jahal, bapak dari uang bodoh. Karena dia tak nerima kebaikan. Pada saat ada yang menghina, tak nerima kebaikan. Kita berbuat baik, ada yang hina. Kita berbuat baik, ada yang memfitnah. Jangan dibalas. Kalau kita balas, apa bedanya sama dia? Berarti kita bodoh juga.
Tidak usah dibalas, tapi kita balas qalu salama. Semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Itulah balasan kita. Itu baru ibadur rahman. Dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan membalas, menolak semua kejahatan-kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Kemarin aku beberapa hari yang lalu di TikTok tuh kan ada artis lah terkenal, aku katanya kalau dia berbuat jahat tuh balas dengan kejahatan lagi katanya. Yang komen banyak pula, oh iya atau iya saya setuju. Ada ngerti lagi. Sampai dia marah, sampai bocor di bantal, balas kali dengan kejahatan lagi. Berarti dia anaknya berjahat. Allah, Islam tidak ngajari, kami tidak diajari kayak itu. Tapi pada saat ada berbuat kejahatan, balas dengan kebaikan. Di ayat selanjutnya, waladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah terpilih itu dia punya kebiasaan, yaitu di malam hari dia bersujud dan berdiri kepada Allah. Dia sholat tahajud, itu kebiasaannya. Dia bangun malam, sholat tahajud, itu ternyata amalan ibadur Rahman. Berarti orang yang tidak tahajud sulit menjadi ibadur Rahman. Salah satu ciri pada saat dia itu disayang oleh Allah, dicinta oleh Allah, dia mudah untuk bangun malam. Tidur jam 1, tidur jam 12, bahkan tidur jam 2 pun kadang 15 menit sebelum subuh itu bangun untuk sholat tahajud 2 rakaat jadilah. Diizini Allah masih dibanguni oleh Allah, masih bisa dia bangun. Karena ini hamba Allah yang terpilih ibadur Rahman. Dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Pada saat ada uang berbuat kejahatan, dibalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Dan ternyata amalan. Pada saat dia membalas kejahatan dengan kebaikan-kebaikan, ini salah satu amalan orang-orang ahli surga. Uang-uang ahli surga itu membalas. Pada saat ada kejahatan, ditolaknya, dibalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Kita buka surat 13 ayatnya 22 dan 23. Surat yang 13 ayat 22 23. (13) 22 dan 23. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Yang artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang sabar
Siapa itu orang-orang yang sabar? Yaitu yang dia pertama melaksanakan sholat. Kami sudah sholat. Kami sudah sholat, apa kami sudah menjadi orang yang sabar? Lagi dulu kata Allah. Syarat pertama itu dia sabar. Syarat yang kedua, syarat pertama sholat. Syarat kedua menjadi orang sabar itu mereka berinfak, menafkahkan sebagian rezeki sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Oh, sedikit-sedikit kami sudah, apa yang ada sudah kami berikan, apa kami sudah menjadi orang sabar. Syarat yang ketiga, orang yang sabar itu dia menolak kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang berarti dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Pada saat ada orang yang menghina, yang berbuat jahat, memfitnah dirinya, maka dia balas dengan kebaikan-kebaikan. Kalau tiga ini sholat, dia berinfak dan menolak kejahatan dengan kebaikan, masuk ke dalam golongan orang sabar, dan kami akan berikan surga Aden. Surga Aden itu surga keluarga. Siapa di dalam surga ini kami kumpulkan mereka dari orang-orang yang soleh. Orang yang soleh dari bapak, kakek, nenek, turunan ke pucuk. Ke pucuk sampailah anak, cucu, cicit ke bawah. Kaget kita galau pada saat kalau mereka itu menjadi orang soleh, dia ngumpul semua di surga. Ketemu galau. Di dunia kita tidak ketemu. Di dunia kita tidak ketemu sama cicit kita, tidak ketemu. Di bawah cucung, cicit, nah di bawah cicit itu apa lagi tidak tahu. Apa itu namanya? Di bawah tidak ketemu. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, kaget di surga itu ketemu galau. Ngumpul galau. Berarti ngumpul juga dengan pasangan, ngumpul lagi. Jadi benar di surga ketemu lagi kalau semuanya beriman bertakwa. Semuanya soleh dan soleha, kakek bunda ngumpul lagi dengan lakinya di surga. Kalau ada punya ketemu lagi dengan laki di surga. Jadi ganti apa? Ngumpul lagi, ketemu lagi, ngumpul lagi di surga. Tapi itu amalannya ternyata pada saat membalas kejahatan dengan kebaikan, itu amalan penghuni-penghuni surga yang kadang-kala karena tidak tahu, pas balik dibalas baik, pas jahat dibalas dengan kejahatan, bahkan nyuruh anaknya berbuat jahat. Mungkin dulu kita belum belajar, belum tahu. Begitu anak sekolah, kita kasih duit. Anak sekolah, kita kasih duit. Pas dia balik, kita nanya, nak, tadi duitnya jajan apa? Dijawab oleh anak kita, oh aku tak jajan apa? Ada kawan tadi yang tidak jajan, jadi ku jajani dia. Kalau tak tahu ilmu, belum belajar, anak kita marahin. Alah kebuyan kan? Mama selalu nyari duit, kamu tuh buang. Mama susah-susah nyari duit, kau injak kedua. Oh iya ya, besok kan dia kita ambil di rumahnya. Wow, karena belum tahu. Ternyata pada saat dilakukan itu, hari-hari kalau untuknya tidak belajar, hari-hari dia berbuat, aku tadi nolong ini, oh lumayan kau dinolongnya, dimanfaat uang. Aku tadi nolong ini, oh lumayan dia, oh kau nolongnya, wah, masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam hatinya, tertanam di otaknya. Pas dia besar, dah galak dia berbuat kebaikan. Dulu mama pesan, kalau aku berbuat kebaikan berarti aku nyolong, dah galak aku nolong bunga. Itulah anak yang dia sulit berbuat kebaikan, itu ditanam pada saat dia kecil. Tadi aku nolong kawan aku ini, wah lumayan kau dimanfaatkan. Padahal hadisnya benar, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Berarti pada saat kita dimanfaatkan uang, berarti kita benar jalan ke sunnah itu. Semakin banyak yang memanfaatkan kita, berarti kita semakin banyak pahalanya. Semakin sering kita melaksanakan sunnah yang disuruh Nabi Muhammad SAW. Kawan si ini minta tolong ini, si ini minta tolong ini, si ini minta ini, si ini minta ini. Dulu kalau dah kata ilmunya punya lemaknya dia, lemaknya dia. Aku capek-capek, dia kawin tidur baik, duduk baik, lemaknya. Maka bersyukur kita kepada Allah, ditemukan kita Al-Quran, diizinkan Allah kita belajar Al-Quran, jadi tahu tidak lagi kayak itu. Sudah laku baik. Ibadah rahman tahajud. Apa manfaatnya membentuk manusia yang ibadah rahman berjalan di bumi itu rendah hati, tidak terpengaruh lingkungan, situasi, kondisi, dan juga membalas, dia mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan orang-orang yang tahajud itu Allah beri nikmat yang tidak disangka-sangka. Pada saat dia berdiri di malam hari, beribadah di malam hari, Allah berikan satu nikmat yang tidak didapatkan oleh orang yang dia tidak bertahajud. Kita buka suratnya, surat ke-32 ayat 16 dan 17. Surat 32 ayat 16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Pada saat malam hari, orang lagi lemak tidur, tapi lambung dia jauh dari tempat tidur. Dia bangun, dan mereka bangun beribadah, berdoa, penuh dengan rasa takut dan sangat berharap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Maka orang-orang ini tunggu, kata Allah, aku kasih nikmat, ku tahan dulu nikmatnya, ku sembunyikan dulu nikmatnya, hingga suatu saat aku kasih nikmat ini yang tidak aku kasih kepada orang yang tidak tahajud di malam harinya. Allah kasih nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang dia sudah begawi 24 jam, tidak dapatnya. Orang yang sudah sholat wajibnya baik, tapi tidak ditambah tahajud, tidak dapat nikmat ini. Yang menyedapkan pandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nikmat ini menyedapkan pandangan mata, qurrata a'yun. Yang kita minta, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menyedapkan pandangan mata. Apa makna qurrata a'yun? Imam Al-Bukhari itu dia menyimpulkan bahwa makna qurrata a'yun yang menyedapkan mata itu sama dengan air mata dingin. Air mata dingin itu puncak dari kebahagiaan manusia. Jadi manusia itu kalau sudah puncak dari kebahagiaannya itu dia tidak bisa ngomong. Yang dia lakukan cuma meneteskan air mata. Berarti nikmat yang paling tinggi.
dia tidak bisa berucap lagi. Jadi kalau dia dapat rezeki, kalau dia senang masih bisa ngomong, aku senangnya hari ini dapat ini. Aku senangnya dapat ini. Memang dia bahagia hari itu, tapi belum seberapa. Belum puncak dari kebahagiaan. Puncak dari kebahagiaan itu dia tidak bisa ngomong lagi, yang bisa cuman meneteskan air mata. Bunda-bunda pernah umroh, pernah haji, pertama kali lihat Ka'bah. Tak omong lagi kan, nak berdoa tapi tak omong lagi. Yang ada cuma nangis, meneteskan air mata. Itulah puncak kebahagiaan. Tak omong lagi. Lihat anak-anak kita yang tadi dia tak sholat, selalu ngelawan. Tiba-tiba besoknya langsung dia bangun sholat subuh, ke masjid dia sholat subuh. Tak bisa lagi kita nak ngomong ke dia, netes air mata. Itulah Qurra'ayun, air mata dingin. Kebahagiaan manusia, puncak kebahagiaan manusia itu dia tidak bisa berkata-kata. Yang ada cuma meneteskan air mata. Lawannya air mata hangat. Apa air mata hangat ini? Puncak dari kesusahan manusia. Puncak dari kesusahan manusia itu dia tidak ngomong tapi nangis. Anak yang bermasalah, tak macam lagi nak ngomong mama ni ada. Yang ada cuma nangis be. Selama dia masih ngomong, dia marah, masih ngomong, itu marahnya tak seberapa. Berarti masih sehat. Yang bahaya itu dia tidak ngomong tapi cuma nangis be. Lebih bahaya lagi seseorang itu dia tidak ngomong, tidak nangis, terpendam di dalam. Itulah yang kadang stres. Itulah yang kadang jadi gila manusia itu, tidak ngomong. Nah ternyata kebanyakan wong tua itu ngelarang anak yang lanang atau anak yang betina nangis. Kebanyakan anak lanang dilarang nangis. Cengeng. Begitu anak lanang nangis, bukan wak lanang, malu-malu be, cengeng kan, jangan nangis. Makanya wong gila itu banyak lanang. Cek kalau rumah sakit jiwa, banyak lanang yang gila. Karena dia nak ngeluarga, tak boleh. Nak ngeluarga unyang-unyangnya, tak boleh mertuanya. Padahal dia nangis itu selesai masalahnya. Tapi jangan nangis, tak boleh. Nangis dengan cengeng itu beda. Kalau nangis itu fitrah. Kalau nangis itu melambangkan kelembutan hati. Selama dia masih bisa nangis, hatinya itu lembut. Nah kalau cengeng, itu lari dari permasalahan. Itu baru cengeng. Ada masalah, dia lari. Ada ujian, dia nyala-nyala ini. Nah itu baru cengeng. Jadi beda. Nangis dengan cengeng itu beda. Kalau nangis, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dia cengeng. Nah itu sedap dipandang Qurra'ayun. Kebahagiaan tertinggi, air mata dingin, kebahagiaan tertinggi. Berarti orang yang bertahajud itu akan memberikan kebahagiaan yang tertinggi. Tidak tanggung-tanggung nikmatnya. Allah kasih nikmat yang tertinggi. Allah kasih nikmat yang tertinggi yang tidak didapatkan kepada orang-orang yang tidak bertahajud. Walaupun dia sholat dia 5 waktu, tapi tidak ditambah tahajud, nikmat ini tidak diberikan Allah. Orang bertakwa, dia tidak cukup yang wajib, dia tambah, yaitu dia bangun di malam hari, lambungnya jauh dari tempat tidur, dia korbankan waktu yang tadi istirahat, tapi dia berdiri dan bersujud kepada Allah. Allah berikan nikmat yang paling tinggi. Yang kedua, orang-orang bertakwa itu dia senantiasa bertahajud, ibadah di malam hari. Ini lambangnya ikhlas manusia. Kalau sholat wajib benar, mungkin ada riaknya. Kalau sholat wajib, mungkin masih ada perasaan tak lemaknya. Apalagi tinggal tempat mertua. Oh kalau ada mantu,
tinggal tempat kita sebagai mertua rajin sholat wajibnya itu belum tentu. Mungkin pas di situ beda lama lah ada mertua mana tidak sholat. Sholat rajin. Keikhlasan seseorang itu terlihat pada saat dia sholat tahajud. Wong lain tidur, dak kate yang tahu, dak kate yang ngelihat, dia dewean yang tahu. Itulah keikhlasan manusia. Sholat dia bangun di malam hari, ibadah di malam hari, dia sholat tahajud. Yang kedua, ibadah di malam hari, dia sholat tahajud. Yang ketiga, orang bertakwa itu dia bermohon ampun. Di ayat selanjutnya, ayat 18-nya itu dia bermohon ampun di akhir malam. Pada saat dia bermohon ampun, apa yang dia dapatkan kepada orang-orang yang bermohon ampun, khususnya di akhir malam. Jadi setiap ibadah itu kan boleh kan, tapi ada satu waktu khusus. Jangan ke yang sunnah, yang wajib kan boleh. Sholat zuhur jam 2 kalau nak ditanya boleh tak sholat zuhur jam 2? Tidak bisa kita ngomong tak boleh. Boleh tak sholat zuhur? Tapi kalau masuk asar aku ini terlambat. Nah itu yang bingung tuh. Jawabnya itulah pertanyaan yang bingung. Aku ini tadi ke mall. Karena tempat musolanya jauh, pas balik asar zuhur belum sholat. Jangan lah kira-kira boleh tak sholat. Nah itu bingung jawabnya. Kalau dijawab boleh, besok ulang lagi. Kata Ustaz itu boleh. Kan? Tapi kalau dijawab tidak boleh, salah pula. Padahal dikode kan. Harus juga harus dilakukan. Nah, ibadah itu boleh kalau waktunya, tapi ada waktu khususnya. Sholat wajib di awal waktu, itu waktu yang paling afdal. Bermohon ampun kapan boleh, pagi, siang, sore, malam. Tapi ada waktu yang terbaik. Waktu yang paling afdal yaitu di akhir malam. Jam berapa di akhir malam ini? Menjelang sholat subuh. 10 menit, 15 atau 20 menit itu khusus dia beristighfar kepada Allah. Tahajudnya lah selesai, baca Qur'annya lah selesai, tasbih-tasbih yang lain, zikir yang lain sudah selesai. Khusus 15, 10 atau 20 menit menjelang subuh, khusus dia bermohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besok istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Besok istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Silakan aku pakai, itu waktu yang terbaik. Orang bertakwa itu tidak memberikan yang biasa-biasa. Dia kasih kepada Allah itu yang terbaik. Waktu yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik. Nah, orang bertakwa dia bermohon ampun waktu yang terbaik menjelang subuh. 10, 15 atau 20 menit menjelang subuh dia bermohon kepada Allah. Dan pada saat dia bermohon kepada Allah, Allah lepaskan dari azabnya. Pada saat dia banyak dosa, bertobat, memberikan waktu yang terbaik, ibadah yang terbaik kepada Allah, Allah hapus, Allah lepaskan dari azab Allah. Kita buka surat 8 ayat 33. Suratnya Al-Anfal, surat 8 ayatnya 33. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum
Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Sadaqallahul azim. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menghukum mereka, tidak akan mengazab mereka jika engkau bersama Muhammad. Sekarang dekati lagi Nabi Muhammad. Selama masih ada orang yang bermohon ampun, ada orang-orang soleh, ada penghafal Al-Quran, ada orang yang berjihad di jalan Allah. Selama masih ada orang-orang itu, Allah tidak akan mengazabnya. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka bermohon ampun kepada Allah. Apa itu azab? Apakah sakit? Mungkin kita dulu tak tahu sakit yang tak sembuh, kita omongin itulah azab dari Allah. Yang dia kehidupannya susah, dia miskin, hidupnya susah, melarat, kita omongin itulah azab dari Allah. Ternyata azab Allah itu bukan itu. Salah ini. Azab Allah itu pada saat tidak bisa berbuat kebaikan. Itulah azab dari Allah. Orang sakit yang tidak sembuh belum tentu azab. Pada saat dia ada harta tapi tidak diizinkan Allah bersedekah, na'udzubillah. Dia kaya, ada hartanya tapi kata Allah tidak boleh bersedekah. Pas nak sedekah ada ikan buahnya. Akhirnya hartanya digunakan untuk maksiat. Dia ada jabatan, tapi jabatannya tidak diizinkan Allah berbuat kebaikan-kebaikan. Akhirnya dia ada jabatan untuk nipu, jabatan untuk berbuat kejahatan. Itulah namanya azab. Rumahnya dekat dari masjid, tapi tidak diizinkan Allah ke masjid. Ibu, aku kaget lah. Allah Akbar, lazam buluk adanya. Padahal begitu ada azab, sahaja itu senang. Oleh ngaku, bala bantuan datang. Inilah pertolongan, datang sudah manggil kita. Hayya ala sholat, cepatlah sholat. Kalau kami sholat, apa yang kami dapatkan? Hayya ala falah, supaya kamu menang ya Allah. Tapi kita, lazar bulu, kaget rela. Tak terasa lah maghrib pula, masih sibuk. Padahal bantuan datang, pertolongan datang. Dekat dia rumahnya dari masjid, corong masjid itulah rumahnya. Speaker masjid itulah narap rumahnya. Masih juga tak tergerak ini badan nih. Masih juga kaget rela. Ayah punya sibuk, kalian nunggu pensiun lah. Kalau sudah tahunnya nyampe pensiun, boleh lah. Kadang manusia itu kalau sudah tahu umur dia itu sampai pensiun, boleh lah. Nah itulah azab. Kebaikan depan mata kita tidak milu di situ. Depan mata kebaikan itu. Tapi kita tidak milu di situ. Kita tidak ikut. Kita tidak tahu Bahkan alhamdulillah kita hina dulu, kita ijek dulu. Mudah-mudahan sudah sallallahu ala Muhammad. Panggilin. Ibu pengajian kita dimulai ini. Tak mungkin tak terdengar. Kamu dengar. Selama orang itu masih dengar, berarti Allah itu masih memberikan dia kesempatan, masih memberikan dia hidayah. Selama dia masih dengar, berarti Allah itu pengen dia itu datang, dia itu ngikut. Selama masih ada yang ngajak, berarti Allah pengen kau tuh ngikut. Nah ini ada orang yang aku gerakkan supaya ngajak kau, nah kau ikut. Tapi begitu dia tolak terus, Allah kasih azabnya. Yang dari dia bisa ke masjid tapi dia tidak galak, sekarang azab itu turun. Dia pengen ke masjid tapi tidak bisa. Terguling di tempat tidur,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemaknya ke masjid. Baru mau lemaknya ke masjid. Cubalah akunya sehat. Kaki aku sehat barulah ke masjid. Baru kan? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Allah kasih kesempatan sebelum Allah turunkan yang namanya azab. Begitu dia taubat, bermohon ampun kepada Allah, Allah hilang ke. Inilah beda manusia dengan Allah itu. Sudah dia bertahun-tahun jahat kepada Allah, tidak ikut aturan Allah, begitu dia taubat sehari, seminggu, sebulan langsung Allah hapus. Sudah, kata Allah. Yang lalu, tidak usah kau ingat-ingat lagi, tidak usah dibuka-buka lagi. Sekarang hari ini ke depannya lakukan perintah Allah. Nah, berarti azab itu pada saat kita tidak bisa berbuat kebaikan. Pada saat kita tidak bisa berbuat kebaikan, maka kita cepat-cepat bermohon ampun di akhir malam khususnya. Di akhir malam kita bermohon ampun. Nah, siapa itu orang-orang yang dia bermohon ampun? Apa amalan orang bermohon ampun ini? Apa cuma sekadar di lisan baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000 kali? Ternyata tidak. Allah minta mana perbuatannya, bukan cuma secara lisan, tapi buktikan dengan perbuatan. Kita buka surat 25 ayat 70 sampai 73. Suratnya 25 70 sampai 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا, yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Shadaqallahul azim. Kecuali orang yang bertaubat. Siapa itu orang yang bertaubat? Dia bermohon ampun, beriman kepada Allah. Pembuktiannya yaitu dia beramal soleh. Dia berusaha memperbanyak kebaikan-kebaikan pada saat dia bertaubat. Sudah beramal soleh, kami ganti, kata Allah, yang tadi kejahatan diganti Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Yang tadi kawannya diganti. Dan dari kawannya jahat diganti dengan kawan yang baik-baik. Rezekinya diganti, lingkungannya diganti, perbuatannya diganti. Orang-orang bertobat, mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya dia bertobat, benar-benar bertobat. Itulah sesungguhnya sebenar-benarnya tobat. Beriman kepada Allah, lisan dia bermohon ampun, dan beramal soleh. Tidak cukup istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Bu, kita pengajian agak aja lah. Ada baca kayak itu.
Astagfirullahaladzim. Oh, udah salah-salah itu aja. Tok, minta sumbangan. Air maknian kau ada kena, itu namanya BK. Tobatnya apa BK? Besar bakar. Cuman ngomong kau ni kata Allah. Tidak dilakukan dengan perbuatan beramal soleh. Orang-orang yang memberikan persaksian palsu, apabila mereka bertemu dengan orang yang menjaga perbuatan yang tidak berfaedah, dia jaga kehormatannya. Pada saat ada uang yang berbuat kejahatan, dia tidak menghina, tidak mengejek, dia jaga kehormatannya. Pada saat ada orang yang nikah, begitu nikah, bapaknya tidak jadi saksi, tidak jadi wali. Anaknya betina, bapaknya tidak jadi wali. Jangan diomongin, itulah nyoblos belum waktunya masing-masing. Bapaknya ada, ngapa nak wali hakimnya? Terus tanya-tanya lagi, berarti uang itu bertobat. Yang dulu dia mungkin tak tahu kan, akhirnya dia berzina, baru nikah. Ini dia sudah bertobat, begitu anaknya nikah, tahan dia dibully, diejek, aku tak galak. Anak ini kaget dia nikah, zina sepanjangan. Dinya seumur hidup. Aku kita jago, jangan jatuh ke kehormatan kita ni dengan ternyata dia ni, ternyata sebelum nikahnya cucian. Ribut itu menjatuhkan harga diri kita dewek. Oh, berarti hebat orang tuanya. Sudah tobat dia, tahan dia. Itu kan sulit, itu berat. Kadang-kadang manusia orang itu lebih baik dia nahan malu manusia daripada dengan Allah. Pada saat dia zina, anaknya ini lahir dia sebelum dia nikah, diambil si bapak ini jadi walinya, seumur hidup dia zina. Dia zina semua itu nyampe ke bawah-bawah punya anak. Dia coba ini zina kalau dia sudah zina kalau. Nah itu kan perbuatan wong yang tidak berfaedah, perbuatan wong yang berbuat jahat. Dia jago harga dirinya dengan cara tidak menghinanya, tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Sudah selesai. Itulah orang-orang yang bertobat. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan orang yang butuh. Banyak ada orang yang tuli dan butuh. Orang rami di masjid, ya tidak tahu lewat, padahal rami di masjid, padahal rami di situ. Ada aku tidak nanya, tidak, tidak tahu lewat. Berminggu-minggu, tiap minggu di masjid itu ada orang majelis talim lewat, dia jadi orang tuli dan orang butuh. Dipanggil sallallahu alaihi Muhammad jadi orang tuli. Ngelihat ibu-ibu bola balik, datang ini, ngelihat ini, datang lagi si kok, datang lagi pas datang dia ngelihat, pas balik dia ngelihat, dia tidak tahu Nah dia jadi orang butuh itu. Ayat-ayat Allah datang, dia menjadi orang tuli dan orang buta. Orang bertobat, berarti dia beramal soleh, lisan bermohon ampun, dan dia beramal soleh. Tak cukup dia istighfar baik. Bermohon ampun yang ketiga. Yang keempat, kita cepat baik, yaitu yang keempat kita buka. Orang miskin meminta dan orang miskin tidak meminta. Orang bertakwa itu memberikan, dia bersedekah. Kepada siapa uang miskin yang minta, sama uang miskin yang tidak minta. Apa artinya? Berarti uang bertakwa itu bergerak. Tak boleh dia nunggu duduk duduk. Ngapa tak sedekah? Dia dah kata yang minta. Salah dewek, ngapa dah kata yang minta? Nah, itu tak bisa. Pada saat dah kata yang minta, dia bergerak. Kemana aku ini bersedekah? Dituntut oleh Allah, orang bertakwa itu bergerak, mencari, tak boleh dia nunggu. Kebaikan itu dicari, bukan ditunggu. Pas ada datang, iya, tapi pas dah kata yang datang, yang mana? Ya buka surat ke-6 ayat 52-53. Suratnya 6 ayat 52 dan 53. Langsung artinya.
Surat 6. Tengok 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, dan menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang-orang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang menyeru Tuhanmu di pagi dan petang hari. Kadang ada orang yang minta-minta di pagi dan petang hari, jangan kamu usir, kata Allah. Jangan kamu usir, kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun. Kalau kami ada langganan tiap bulan ke sini. Pertama bapak itu jualan kain. Nak beli berapa? 200 sampai 250 katanya. Mbak 50 nambah lah pak. Untuk aku juga bagi kain mbak lah 50 dan saya. Ternyata ngulang. Bulan depan tak lagi jualan, diminta dia langsung. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang tiap bulan datang. Ada 50 kasih 50. Ada 20 kasih 20 kasih. Kata Allah, kamu tidak memikul tanggung jawab mereka. Walaupun dia nak butuh 100.000, 1 juta. Kalau kita ada 10, itu kayak 10. Kami tidak mikul tanggung jawab kamu. Kasih baik. Ada 5.000, ya kasih 5.000. Inilah yang ada. Jangan kita usir. Karena itu lokak gitu. Karena bisa jadi ngapalah. Rumahnya besar, lebih kaya, lebih hebat. Tidak datang dia ke situ. Aku nak kesini nian. Datangnya bukan dewean, datang bapaknya tua, datang sama anaknya. Anaknya naik motor, masih kuat, masih gagah. Urusan dia, kami tidak memikul tanggung jawab dia. Inilah kami yang ada. Nah kasih duit, ada bentuk juga gitu. Jangan dia tangan kosong balik. Yang penting dia bawaan aja dia lah. Kita tidak mikul apa yang ada, kasih. Ada baju kasih, juga baju kasih. Jangan kamu usir, karena inilah ayatnya, jangan kamu usir. Pada saat ada yang datang, jangan kamu usir. Apa bayar rezeki Allah kasih. Karena ini adalah ujian, demikian telah kami uji sebagian mereka orang kaya terhadap orang miskin. Kami uji uang kaya ini. Kami datangkan uang miskin sebagai ujian. Pada saat orang miskin datang minta-minta itu ujian. Orang bertakwa dia selalu. Dan ternyata sedekah itu penangkal riba. Kita buka surahnya, surah Al-Baqarah surat 2 ayat 276. Surat 2 ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksud dari ayat ini? Berarti dia ini bertolak belakang. Maksud Allah itu ayat ini dia ini bertolak belakang. Pada saat dia sedekah, dia terhindar dari riba. Pada saat dia rajin istiqomah bersedekah, dia bisa terhindar dari riba. Berarti kebalikannya. Ngapa uang itu riba? Karena tidak sedekah. Al-Baqarah ayat 276. Karena tidak sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sadaqallah. Nah, bergelimang dosa. Orang riba itu bergelimang dosa. Dan kata uang itu nulis riba. Riba 5%. Tak kata. Tapi dia tulis bunga. Biar kelihatan harum. Kalau ditulisnya riba 5%, mana ada yang galak uang?
tapi ditulisnya bunga. Tapi ditulisnya pay later, bayarnya kaget. Bayarnya kaget, biar dulu ditulisnya itu. No, adik dia tulis riba ini jahat. Diubahnya perkataan-perkataan itu. Oleh ngapa dia kena? Karena tak sedekah. Pada saat dia bersedekah, istiqomah dia sedekah, Allah lindungi dia dari yang namanya riba. Dari namanya riba. Orang bertakwa dia itu bersedekah. Yang kelima, orang bertakwa itu dia bertawakal. Karena rezekinya ada di langit. Orang-orang bertawakal, siapa itu di surah 4 ayat 36. Surah 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Orang bertawakal itu menyembah Allah dan tidak persekutukan Allah. Orang bertawakal itu dia jaga pertama kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu orang yang bertawakal. Mana buktinya dia bertawakal, menyembah Allah dan tidak persekutukan Allah? Mana dia buktinya bertawakal? Dia jaga hablum minanas, sama orang tua dia jaga. Karib kerabat, adik-beradik, sama ipar dia jaga. Jangan si permusuhan-permusuhan. Tetangga dekat, tetangga jauh, karib kerabat, orang miskin, anak yatim dia jaga. Lalu itulah orang yang bertawakal. Dan yang terakhir, orang bertakwa itu dia menjaga lisan. Karena setiap ucapan ini adalah doa. Dan setiap doa itu cepat atau lambat itu bisa terjadi. Pasti terjadi. Jadi yang namanya doa itu tidak harus ngangkat kedua tangan. Ngangkat kedua tangan itu cuma adab berdoa. Tapi yang namanya doa, apa yang keluar dari lisan, itu semua jadi doa. Yang namanya doa, cepat atau lambat pasti terjadi. Doa aku belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Masih kurang. Kalau misal dari sini ke pelaju itu butuh langkahnya 1000 kali, bisa jadi dia masih 900 langkahnya, dikit lagi. Pada saat itu berdoa belum dikabulkan, bisa jadi langkah kita masih 900. Terus berdoa. Kita buka surat 22 ayat 24. Suratnya 22 ayatnya 24. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Orang bertakwa itu diberi petunjuk oleh Allah sehingga ucapan-ucapannya yang baik-baik. Orang bertakwa itu dilindungi oleh Allah. Ucapannya baik dilindungi oleh Allah, dijaga lisannya. Tidak pernah dia ucapan yang tidak baik. Tidak pernah dia menyakiti hati orang lain. Dia berkata-kata, berucap, dijaga oleh Allah. Tidak pernah ada. Nah, begitu lagi nyari sesuatu, anggaplah nyari kunci, tak ketemu. Begitu bunda turun, langsung ketemu kuncinya di situ lagi, dikit bergeser. Begitu bunda ketemu, dapat kunci, ditunjuk kuncinya, apa yang bunda ucapkan? Nyari itu pakai mata. Jangan pakai mulut. Nyari itu pakai mata. Berarti ucapan itu belum dijaga oleh Allah. Kalau itu nyakit di hati. Kalau dari tadi dia bilang nyari pakai mata ni tidak ketemu. Tidak. Alhamdulillah. Karena mata anak lanang itu matanya fokus satu tujuan. Begitu dia ngelihat di sini kunci itu di sini tidak terlihat. Geser dikit tidak terlihat, itu fitrahnya anak laki-laki wong lanang. Beda dengan betina, penglihatan betina itu menyebar. Dia menyebar.
Di sini matanya dia bisa terlihat, kanan kiri itu bisa terlihat. Apa manfaatnya? Ternyata lanang ini kan dulu dia berburu. Jadi dia berburu nyari makan, pas di hutan dia sudah lihat ada hewan di ujung sana untuk dia makan. Ada rezeki di ujung sana dia sudah terlihat. Dia fokus satu tempat tapi jauh. Nah ternyata kelemahan wanita ini dia di luar. Dia udah bisa melihat yang jauh. Bunda sama suami naik mobil atau naik motor nak nyari masjid, bapak sudah terlihat masjid di ujung sana. Itu nak masjid sana itu nak. Ibu belum terlihat. Mana? Terus jalan pas lah dekat. Oh iya, baru terlihat. Tak bisa melihat yang jauh-jauh. Jadi ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Laki-laki dan perempuan itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada saat dia bertakwa, Allah beri petunjuk pada ucapan-ucapannya sehingga ucapan itu yang baik-baik. Tak lagi dia ngomongi anak buyan yang kau indah. Apa? Oi, belum pinter wae. Belum pinter. Tak lagi ngomongi anak nakal. Kamu jaga pada saat umur 2, umur 3 tahun kadang-kala kan orang tua, oh ini umurnya anak lagi nakal-nakalnya nian. Ini dah. Ini anak kayak umur ini lagi cerdas-cerdasnya, lagi pinter-pinternya, lagi hebat-hebatnya, lagi lincah-lincahnya dia nih, lagi aktif-aktifnya, bukan lagi nakal-nakalnya. Allah jaga ucapan itu pada saat dia bertakwa kepada Allah. Maka ada 6 kebiasaan orang bertakwa ataupun ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama dia selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua dia selalu bangun di malam hari, dia bertahajud, ibadah di malam hari pada saat orang lain tidur, dia bangun. Yang ketiga yaitu dia bermohon ampun di akhir malam. Yang keempat dia bersedekah pada orang miskin yang meminta ataupun kepada orang miskin yang tidak meminta. Yang kelima dia bertawakal hanya kepada Allah. Dan yang keenam dia jaga lisan, ucapannya yang baik-baik. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na, istiqamah kita dalam kebaikan, istiqamah kita dalam kebenaran, istiqamah kita dalam keimanan, istiqamah kita dalam ketakwaan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu, benar. Habis sholat jangan balik. Makan dulu. Habis oh iya. Lo dipinjam nggak itu tadi kunci kamar? Nah ada nambah udah coba kan?